Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Permana, dosen Anda di mata kuliah Ekonomi Publik. Kita akan bahas investasi dan kesejahteraan masyarakat dalam ranah ekonomi publik, gitu ya. Kita masuk ke slide pertama. Jadi investasi, kita bahas tentang investasi. Investasi adalah penanaman modal, begitu ya. Bentuknya seperti apa? Nah, penanaman modal ini dia berdampak kepada ekonomi makro. Kalau kita bicara dampak ekonominya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya bisa berupa pengeluaran atau pembelanjaan. Jadi konsumsi itu bisa hasil konsumsi itu bisa menjadi suatu bentuk investasi nanti. Misalnya membeli barang-barang ya, investasi Anda misalkan membeli laptop ya untuk belajar ya, manfaatnya untuk belajar gitu. Kemudian membeli rumah manfaatnya untuk tempat tinggal dalam jangka waktu panjang gitu ya, peralatan dan inventaris lainnya. Kemudian ada untuk menambah kemampuan produksi. Misalnya Anda meningkatkan skala usaha begitu ya, menginvestasikan beli barang-barang baru atau menambah jasa gitu ya, menambah layanan begitu sehingga ada dampak baru penambahan kemampuan dari produksi barang atau jasa yang Anda berikan. Bentuk lain lagi adalah meningkatkan output yang dihasilkan sehingga tersedia bagi masyarakat. Nah, contohnya pada saat sekarang masyarakat butuh pada saat COVID-19 ini masyarakat butuh vaksin ya. Nah, butuh vaksin, maka ditingkatkanlah produksi vaksin sehingga vaksinnya dapat disediakan untuk masyarakat dan tujuannya tentu untuk kesejahteraan masyarakat begitu ya. Nah, itu salah satu bentuk investasi. Nah, kemudian kita bicara investasi publik. Ya, investasi publik pada definisinya adalah penempatan sejumlah dana atau barang dalam jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah investasi ini memanfaatnya untuk manfaat ekonomi dan sosial, yang jadi untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian di bawah juga dia dari penempatan sejumlah dana, kemudian aset yang dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti begitu ya. Jadi selain penempatan sejumlah dana, kemudian memanfaatkan juga seperti bunga, dividen, royalti gitu. Manfaatnya sama untuk manfaat sosial sehingga meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kemudian penempatan sejumlah dana dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga atau investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Nah, penempatan sejumlah barang data ya pada poin pertama ini, penempatan sejumlah dana pada barang dan jangka panjang itu ya contohnya adalah penempat jalan dan jembatan misalkan, itu nanti kita lihat ke belakangnya. Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, contohnya surat hutang gitu ya, yang diberikan negara. Jadi negara butuh uang, dibuatlah surat hutang untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik ya. Jadi misalnya buat beli vaksin COVID nih, ternyata anggaran kita kurang gitu ya, makanya diterbitkan surat hutang oleh negara untuk mendanai itu begitu. Itu salah satu bentuknya. Kemudian penempatan sejumlah dana dan barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk peroleh manfaat ekonominya. Jadi ada juga dibelilah saham-saham begitu ya, dibelilah saham perusahaan asing yang dia punya portofolio itu atau sejarah histori ya, profil yang bagus usahanya gitu. Nah, itu bisa juga seperti itu. Investasi publik. Tapi manfaatnya untuk manfaat publik, tentu dia berdampak besar terhadap publik begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke bentuk-bentuk investasi yang lebih rinci ya. Tadi kita bicara di sini ada pengeluaran pembelanjaan. Nah, itu bentuk sifatnya. Sekarang pada ekonomi makro. Sekarang kita bicara bentuk-bentuk nyatanya nih pada dunia nyata. Dia ada berbentuk saham ya atau kepemilikan perusahaan. Jadi nanti ada dividen pembagian keuntungan. Jadi ada suatu perusahaan membutuhkan dana, jadi dia menghimpun dana, dibuatkanlah oleh mereka saham namanya. Anda bisa beli saham tersebut, nanti Anda bisa mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan. Jadi Anda memiliki sekian persen dari saham perusahaan tersebut. Jadi Anda adalah pemilik perusahaan tersebut walaupun persentasenya adalah sekian persen begitu. Nah, saham ini dibagi dua. Jadi dia ada saham biasa dan saham preferen. Saham biasa ini Anda punya suara. Jadi kelebihannya ya, kita bicara kelebihan dan kekurangannya nanti perbandingannya. Saham biasa ini Anda punya kelebihannya, Anda punya suara untuk memvoting atau memilih dewan direksi. Jadi Anda punya suara di situ. Satu saham satu orang satu vote begitu. Untuk terkait
kebijakan perusahaan nanti Anda akan diundang rapat umum pemegang saham. Jadi suara Anda punya nilai di situ begitu ya. Kemudian Anda juga ada dividen nanti tentunya, tapi perbedaan yang dasarnya nanti ya itu di biasa itu ada voting, di preferen tidak ada voting. Tapi kalau misalnya terjadi kegagalan atau perusahaannya kolaps gitu ya, atau perusahaannya bangkrut, nah yang didahulukan itu adalah yang sahamnya preference atau biasa. Preferen biasa tidak begitu. Jadi preferen dulu baru biasa. Jadi kalau perusahaannya rugi nih, preferen tetap dibayarkan nilai dividennya, sedangkan biasa tidak. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi ada plus minusnya begitu. Kemudian surat utang obligasi, pembayaran pokok plus bunga begitu ya. Jadi si suatu lembaganya mengeluarkan surat hutang kepada Anda, dia berhutang kepada Anda berbentuk surat. Hutang itu nanti yang dibayarkan pokoknya dan bunganya berbentuk kupon. Jadi sama seperti Anda berhutang ke bank ya, kalau kita berhutang ke bank kan kita bayar pokok dan bunga. Tapi ini kebalikan, mereka yang bayar pokok dan bunga ke kita begitu ya. Nah, dia ada secure bond dan insecure bond. Kalau secure bond ini ada jaminannya nampak jelas begitu. Ada bangunan, ada alat-alat atau mesin-mesin mungkin begitu ya. Tapi kalau insecure bond dia hanya berupa surat saja, berupa surat yang menyatakan dia punya hutang. Tapi secara hukum itu legal begitu ya. Nah, secara hukum dia itu legal. Kemudian investasi langsung. Jadi ada saham tadi, ada surat utang, kemudian investasi langsung. Nah, investasi langsung ini langsung dikucurkan dana untuk suatu bentuk lah begitu ya, suatu penguatan modal begitu. Seperti konteksnya di sini tanah, jalan, jembatan, bandara, investasi ini tentu meningkatkan mobilitas ya, meningkatkan mobilitas atau pergerakan dari barang dan jasa tentunya ya. Jadi kalau kita bicara jual beli barang dan jasa, kebutuhan ekonomi, nah misalnya ada orang butuh, sekarang kan lagi ada nih pembangunan tol ya di Padang sama Pekanbaru. Sekarang Anda bayangkan Pekanbaru itu dia punya anggaran pembelanjaan yang sangat besar begitu. Tapi mereka kurang sumber daya manusia. Nah, kita tahulah di Sumatera Barat ini sumber daya manusia cukup tinggi produksinya begitu ya. Nah, ini jasa-jasa konsultasi, misalkan jasa-jasa untuk membuat merekayasa jalan, jembatan atau mengembangkan atau mungkin juga mengelola lahan-lahan yang masih belum diolah di Pekanbaru butuh sumber daya manusia dari Sumatera Barat. Nah, untuk melakukan mobilitas pergerakan tentu butuh investasi pemerintah salah satunya, yaitu dengan jalan, jembatan, tanah, jalan, jembatan dan bandara. Nah, inilah bentuk investasi langsung. Jadi langsung disediakan, tujuannya tadi itu juga agar ekonomi itu bergerak begitu. Ada juga investasi tidak langsung namanya. Jadi investasi yang diberikan kepada sumber daya manusia. Nah, misalkan pendidikan kepada Anda. Jadi Anda sekarang kuliah begitu ya, investasi Anda kuliah sekarang, harapannya ke depan nanti Anda dapat pekerjaan yang lebih baik begitu ya. Masa depan yang lebih baik. Nah, itulah investasi tidak langsung. Nah, itu bentuk-bentuk investasi. Nah, sekarang kita bicara jangka waktu investasi. Jadi kalau kita bicara jangka waktu, ada yang jangka pendek jangka waktunya. Ada yang sampai antara 3 sampai 12 bulan. Contohnya saham. Kemudian deposito, surat piutang negara ya, ORI ya, obligasi Republik Indonesia ya, dan SBI dan lain-lain, surat utang Bank Indonesia dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh surat utang atau investasi yang jangka pendek. Nah, investasi jangka panjang dia lebih biasanya. Jadi perbedaannya itu antara bulannya. Kalau sudah lebih dari 12 bulan itu biasanya investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjangnya ada dua, yang permanen dan non permanen. Nah, kita lihat yang non permanen nih, dia diperjualbelikan ya. Jadi misalkan seperti BUMN ya atau BUMD. Jadi seperti negara nih, dulu mungkin Anda pernah dengar isu hot atau yang lagi hot sekarang nih di Jakarta ya, BUMD. Pabrik bir ya kalau nggak salah saya, perusahaan bir. Itu punya sahamnya pemerintah DKI Jakarta yang punya sahamnya. Nah, mereka membelikan keuntungan setiap tahunnya cuma 5 miliaran atau cuma 53 miliaran, saya lupa begitu ya. Setiap tahunnya begitu, antara 5 miliar atau 53 miliar. Nah, itu mereka bayarkan dividennya setiap tahun kepada pemerintah DKI. Jadi pemerintah DKI punya dana segar 53 miliar, 53 mungkin atau 50 miliar lah kita taruh. Setiap tahunnya untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, pemerintah tentunya berinvestasi sebelumnya ya di perusahaan itu, memberikan sejumlah dana ke perusahaan itu. Nah, tapi kalau diperjualbelikan ya, jadi keputusan dari, saya belum tahu apakah sudah final atau belum. Jadi yang saya ingat dia adalah
Gubernur DKI itu ya, Anies Baswedan, dia memutuskan untuk mengajukan kalau nggak salah, tapi belum disetujui DPRD, untuk menjual saja saham itu. Kalau dijual, dia bernilai 1,2 triliun gitu ya, atau berapa triliun, triliun lah gitu. Nah, investasi sekian triliun itu bisa untuk membangun berapa sekolah begitu ya, dibandingkan dengan pendapatan sebulan setahun cuma 53. Jadi kalau kita bicara 53 miliar, kita butuh mungkin sekitar berapa? 53 mungkin sekitar 20 tahunan baru dapat 1,2 triliun. Nah, kalau kita jual sampai sekarang, kita dapat 1,2 triliun dan tentu bisa untuk mendanai pelayanan publik, misalnya bangun sekolah, bangun rumah sakit, dan itu lebih bermanfaat. Itu pertimbangannya, yaitu pro kontranya masih ada. Tapi itu bentuknya. Jadi non permanen ya, itu bentuknya ada BUMD atau BUMN seperti yang saya sebutkan tadi, ada obligasi juga, ada proyek pembangunan seperti jalan tol ya. Jadi pemerintah memberikan menginvestasikan dananya nih di jalan tol, misalkan di seksi, Anda tentu mungkin pernah dengar ya, atau Anda bisa baca nanti di beberapa bagian jalan tol itu selain pemerintah ada juga pihak swasta yang menginvestasikan uangnya di sana. Nah, jika mereka pengen mengelola ya mereka bisa mengelola, tentu ada pendapatan di situ ya dari pembayaran uang tolnya begitu ya, retribusi uang tolnya. Tapi kalau dia pengen mendapatkan uang dalam jumlah besar ya dia bisa jual saja seksi jalan tolnya kepada perusahaan lain yang mau mengelola tentunya begitu ya. Itu salah satu bentuk proyek pembangunan. Kemudian ada bentuknya dana bergulir. Jadi misalkan dari suatu perusahaan atau suatu lembaga mengeluarkan dana, dihimpun dana diberikan kepada BUMD lah misalkan kita sebut ya. Nanti dana itu dikembalikan lagi, diolah sehingga perusahaan itu sudah sehat atau BUMD itu sudah sehat, ya dia sudah baik lagi ekonomi, usahanya sudah semakin baik, dan dana itu dikembalikan atau diberikan kepada perusahaan yang lain. Jadi dana itu nanti bertambah nilainya dan itu diberikan untuk perusahaan yang membutuhkan dan atau usaha atau koperasi yang membutuhkan, dan dia bisa selamat juga nanti usahanya atau kegiatannya. Nah, kalau sudah selamat digilirkan lagi dana itu ke yang lain sampai dana itu perusahaan itu lebih baik lagi, dan dia punya dana, tentu ya dana itu harus dikembalikan dan digilirkan lagi dan begitu seterusnya. Nah, itu namanya dana bergilir. Yang terakhir deposito jangka panjang ya. Jadi deposito lebih dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Nah, dividennya juga per tahun. Itu yang non permanen. Nah, contohnya ada lagi jenis jangka panjang itu ada lagi yang permanen. Tadi yang kita yang bisa non permanen. Yang sekarang yang permanen. Jadi dia berkelanjutan, tujuannya untuk berkelanjutan. Kalau tadi tujuannya untuk diperjualbelikan. Kalau yang ini tujuannya untuk berkelanjutan. Contohnya penyetaraan modal ya. Jadi pemerintah menyiapkan modal di BUMN, BUMD, BUMS. Contohnya di Sumatera Barat ini, pemerintah Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya menganggarkan mungkin berapa 250 miliar mungkin atau 1 triliun terhadap Bank Nagari begitu ya, agar Bank Nagari ini bisa membantu memberikan kredit gitu ya kepada masyarakat begitu ya, agar masyarakat bisa berwirausaha, membayarkan gaji, mengelola kegiatan usahanya, keuangan pemerintah begitu ya. Seperti mengelola gaji pemerintah, gaji PNS begitu salah satunya. Itu fungsi dari Bank Nagari. Begitu juga dengan BUMN, hal yang sama juga kurang lebih terjadi. Nah, tujuannya adalah badan usaha ini, atau kita bicara perusahaan ya, atau badan usaha ini diberikan penyetaraan modal setiap tahunnya agar dia bisa mengembangkan usahanya, dan kepemilikan sahamnya sebagian besar tentunya bertambah begitu ya dari pemerintah, masing-masing pemerintah begitu. Nah, tentu nanti di akhir juga ada dividen yang diberikan gitu ya, manfaat yang dikeluarkan oleh badan usaha ini karena mereka sudah menerima investasi dari misalkan pemerintah atau pihak perorangan atau swasta. Nah, sekarang kita bicara sektor investasi. Jadi yang melakukan investasi ini ada dua ya. Jadi yang melakukan investasi ada dua. Yang pertama adalah sektor swasta. Ya, yang pertama adalah sektor pemerintah gitu ya. Ada pasal-pasalnya di sini undang-undang. Jadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 5 ayat 2 ya. Presiden mengeluarkan PP begitu ya, PP tentang investasi. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 1 ya 2004 tentang Perbendaharian Negara, dan diturunkan pada peraturan pemerintahnya. Jadi undang-undang lebih detailnya adalah pada peraturan perundang-undangan yang lebih detail adalah pada PP nomor 26 tahun 2019 tentang investasi pemerintah. Nah, investasi swasta itu dijelas ada dua gitu ya. Ada penanaman modal dalam negeri namanya, ada penanaman modal asing namanya.
Nah, penanaman modal dalam negeri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Jadi merujuk ke sana, nanti Anda coba buka eksplorasi di sana. Kemudian penanaman modal asing itu melihat ada dua komponen atau dua elemen di situ ya. Ada dua bagian. Ada investasi portofolio saja. Jadi dia hanya aset finansial ya. Jadi dia beli saham perusahaan Indonesia. Contohnya Gojek tuh. Gojek diinvestasikan oleh Tencent ya, perusahaan asing. Atau Tokopedia diinvestasikan oleh SoftBank, dibeli sahamnya oleh SoftBank begitu ya. Jadi kepemilikan sahamnya dikuasai oleh penanaman modal asing, orang asing lah begitu kita bilangnya. Nah, itu yang dibeli investasi portofolio namanya. Ada juga investasi langsung. Nah, sekarang mungkin Anda pernah dengar berita Tesla ya, Tesla perusahaan listrik, perusahaan mobil listrik ya. Dia mau bikin pabrik baterainya di Indonesia. Nah, tadinya begitu ya, tapi itu salah satu bentuk investasi nyata, aset nyata begitu ya, atau investasi asing langsung. Jadi dia bikin pabrik di Indonesia, terserap tenaga kerja, produksi barang-barang juga masuk ke sana gitu ya, barang-barang baku untuk membuat baterai mobil itu gitu ya. Nah, tentunya meningkatkan ekonomi begitu ya. Pabrik, barang modal, tanah untuk produksi. Nah, tapi kan kenyataannya itu nggak jadi ya. Jadi Teslanya jadinya di India karena di kita ada perhitungan yang mungkin yang tidak cocok. Jadi itulah seperti pabrik Toyota bikin pabrik di Indonesia begitu ya. Nah, itu salah satu penanaman modal langsung. Tapi kalau saham perusahaan yang dibeli, nah itu berarti portofolionya begitu ya. Nah, ya kalau kita bicara pada sektor swasta, investasi itu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh imbalan tentunya ya, atau return ya dari modal yang mereka tanamkan. Tapi kalau kita bicara investasi dalam sektor publik, ya itu untuk memperoleh manfaat ya, tujuannya untuk memperoleh manfaat. Ya manfaatnya bisa berupa manfaat keuangan atau non keuangan di masa mendatang ya. Nah, kalau khususnya sektor publik, penekanannya itu pada manfaat non keuangannya lebih besar karena hasil tujuan dari investasi tersebut adalah untuk pelayanan publik tentunya, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak harus berbentuk uang ya, tapi lebih kepada bagaimana pelayanan lebih baik, bagaimana masyarakat lebih sejahtera begitu ya. Nah, kemudian ditambahkan juga sedikit nih menambah bahwa dilihat dari segi manfaat yang diperoleh ya pada investasi publik tidak harus langsung menghasilkan imbalan keuangan ya. Tapi dapat juga tidak bersifat tidak langsung ya, jadi tidak berupa uang saja gitu. Nah, contohnya apabila keputusan investasinya dapat meningkatkan kualitas dan pelayanan publik ya tadi ya sudah dijelaskan juga, sehingga nanti meningkatkan kapasitas anggaran pemerintah. Jadi misalkan karena pelayanan lebih baik, nah ya karena pelayanan lebih baik, karena masyarakat lebih sejahtera, pajak meningkat. Nah, gitulah kita bicara gampang. Pajak meningkat, tentu anggaran pemerintah meningkat. Nah, itu kan investasi, bentuk investasi pemerintah. Masyarakat telayani, pemerintah juga punya pendapatan yang besar tentunya nanti ke depannya. Nah, kemudian nah itulah tadi sektor-sektor. Kita sudah bicara sektornya, kita sudah bicara jangka waktunya, ada yang pendek, ada yang panjang. Kita bicara bentuk investasinya, ada saham, obligasi, investasi langsung, tidak langsung begitu ya. Sekarang kita bicara investasi pemerintah. Kita masuk ke investasi pemerintah ya, karena kita administrasi publik, jadi kita tidak bahas detail investasinya swasta ya. Kita bahasnya investasinya pemerintah. Nah, sumber investasi pemerintah ada beberapa bagian di sini ya. Ada dari anggaran pendapatan belanja negara ya, yang setiap tahunnya dibuatkan undang-undangnya. Kemudian ada imbal hasil gitu ya. Jadi ada bagi imbal hasil di situ, pendapatan dari layanan usaha. Jadi contohnya adalah BLU ya, Badan Layanan Umum, atau Anda yang paling gampangnya Anda bikin surat keterangan kepolisian kali ya, SKCK ya, surat keterangan kepolisian, saya lupa namanya. Itu kan bukan tupoksinya kepolisian sebenarnya ya, mungkin ya bukan tupoksinya, saya juga nggak tahu ya aturan yang barunya, tapi itulah karena itu bukan pekerjaan inti ya, jadi pekerjaan tambahan. Nah, itu dibebankan kepada si penerima layanannya, makanya dibebankan biaya begitu ya. Jadi ada pendapatan di sini. Contoh lainnya adalah apa lagi ya yang nampak ya, mungkin kesehatan juga ya, di bagian kesehatan gitu ya, ada pelayanan-pelayanan kesehatan yang BLU itu contohnya adalah BPJS ya. Nah, Anda kan di cover BPJS oleh pemerintah. Nah, jadi Anda pergi ke kesehatan, pergi ke puskesmas, asalkan Anda punya BPJS, Anda nggak bayar gitu. Tapi Anda sebenarnya dibayarkan itu, ada layanan dari kesehatan dari puskesmas itu, seperti dokter melayani Anda, menanyakan kesehatan seperti apa, penyakitnya apa. Nah,
jasa dokter itu dibayarkan oleh BPJS begitu. Nah, BPJS itu diinvestasikan oleh negara. Nah, itu berputar di situ ya. Jadi investasi negara ada yang iuran langsung dari Anda ya, BPJS setiap bulan kan Anda bayar ya. Kalau yang mandiri itu bayar sendiri dia, atau yang dari perusahaan dibayarkan oleh perusahaan. Nah, itu yang dibayarkan layanan jasa kesehatannya nanti ya. Jadi itu contoh pendapatan dari layanan usaha. Badan Layanan Umum Daerah salah satu contohnya puskesmas atau rumah sakit. Kemudian hibah. Nah, hibah ini tentu tujuannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya. Misalnya bagi para dosen ya, hibah penelitian, dilakukanlah penelitian sehingga diketahui nanti manfaat. Misalkan dalam konteks domain kita nih di kebijakan di administrasi negara, administrasi publik. Misalkan terkait kebijakan. Nah, dilakukanlah hibah penelitian nih. Apakah kebijakan pemerintah untuk vaksin ini sudah baik, sudah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat? Tentu perlu dilakukan penelitian ya, dilihat pendapat masyarakat seperti apa, diwawancara masyarakatnya, disurvei masyarakatnya. Nah, diberikanlah hibah. Tentu manfaatnya untuk pemerintah adalah feedback ya. Jadi pemerintah tahu, oh sasarannya sudah tepat, caranya sudah tepat. Nah, seperti itu. Kemudian sumber investasi lainnya lagi adalah sumber lain yang sah ya. Bisa jadi mungkin hibah dari luar negeri, atau bisa jadi nanti ada sumber-sumber lain ya, apalagi misalkan bisa jadi hibah dari luar negeri ya. Jadi pemerintah luar negeri menghibahkan ke Indonesia, Indonesia menghibahkan lagi, atau itu digunakan langsung sebagai sumber investasi untuk pemerintah Indonesia begitu ya. Nah, sekarang kita bicara kategorinya nih, kategori dari investasi pemerintah ya. Yang pertama, investasi sosial ya. Jadi dalam investasi sosial dari sektor sosial kemasyarakatan ini spektrumnya sangat luas ya. Jadi yang tadinya hanya sekedar program berskala nasional, investasi ini harus lebih menekan pada outcome dibandingkan daripada ukuran kinerja ekonomi semata. Jadi kalau kita bicara investasi sosial, manfaatnya harus nampak nih ya. Jadi misalkan nih pemerintah investasi sosial untuk peningkatan. Jadi kan kita bicara sekarang sedang ada Covid. Nah, kemudian banyak yang di PHK begitu. Nah, pemerintah memberikanlah bantuannya kartu prakerja misalkan begitu ya, dari Kementerian Sosial mungkin salah satu bentuk program, atau bantuan langsung dari Kementerian Sosial begitu ya. Nanti harapannya agar masyarakat punya daya beli, agar dia bisa berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya tentu begitu ya. Jadi kalau meningkat nanti kesejahteraan ekonomi meningkat, nah itu berarti si sektor swasta, si investasi swastanya, si investasi sosialnya sudah lebih baik begitu. Nah itu salah satu. Jadi investasi sosial, manfaat sosialnya yang dilihat nanti tentu ya, kategori investasi sosial. Kemudian ada investasi untuk membangun generator pertumbuhan ekonomi. Nah, ini adalah tujuannya adalah seperti jadi sebagai generator pertumbuhan kawasan begitu ya. Jadi kan kita bicara generator pertumbuhan ekonomi itu, jadi kita bicara sebuah kawasan. Nah, keberhasilan investasi itu tidak dapat diukur dengan pengembalian dana saja ya, secara langsung dari objek investasi. Tetapi seberapa jauh aktivitas ikutan ya, atau di sekeliling dari kawasan tersebut atau lingkungan tersebut mampu menciptakan ekonomi ikutan ya, ekonomi yang lain begitu, yang kemudian dapat dikelola di kemudian hari dan mampu dikembangkan menjadi sumber-sumber penerimaan daerah. Contohnya kampus ya. Nah, UNP dulu mungkin kalau Anda mungkin lihat sejarah UNP dulu, UNP tidak seramai sekarang begitu ya. Tempat-tempat makan nggak sebanyak sekarang begitu ya. Hotel-hotel atau penginapan nggak sebanyak sekarang mungkin dulu. Ekonominya tidak begitu berjalan ya. Nah, tapi saat dibuatnya UNP, ekonomi di sekitar UNP langsung bergairah begitu ya. Nah, begitulah. Jadi ada investasi yang namanya membangun generator pertumbuhan ekonomi. Contohnya di pendidikan tinggi itu salah satu yang biasanya muncul generator pertumbuhan ekonomi di situ. Karena pendidikan tinggi butuh dengan adanya pendidikan tumbuhlah ide-ide ekonomi lain di sekitar daerah pendidikan itu gitu. Itulah kita bicaranya ya. Jadi generator pertumbuhan ekonomi itu dia dibuat dan sekitar dia juga bergerak ekonomi, tumbuh ekonomi baru di sekitar kawasan itu. Itulah idenya begitu. Kemudian investasi untuk layanan publik. Nah, untuk memenuhi kepentingan layanan publik dibagi ada dua kelompok ya. Kita bicara sarana dan prasarana dan fasilitas umum lainnya ya. Jadi investasi ini tidak akan perolehan kas masuk, justru kendalanya akan menjadi cost center ya. Jadi dia akan jadi pengeluaran saja begitu. Tapi
prasarana dan sarana buat masyarakat terpenuhi begitu. Contohnya apa? Contohnya jalan, jembatan begitu ya. Anda misalnya yang di Solo, saya tahu jalan Solo ada yang baru ya, yang lewat Arosuko gitu ya, Arosuka ya. Nah itu Anda sudah enak sekarang, tinggal lurus ya, nggak belok-belok lagi lewat jalan yang lama begitu. Atau yang ke Pasaman, jalannya sudah besar dan luas begitu ya, sudah lebih enak. Nah itu kan untuk pelayanan publik, jadi Anda lebih nyaman gitu ya. Jadi nggak ada investasi yang balik di situ, malah uang keluar semua. Tapi kan dari jangka panjangnya kan nampak nanti Anda bisa, mobilitas Anda bisa banyak. Misalkan kalau di Pasaman nanti mobil-mobil kelapa sawitnya lebih banyak jumlahnya dikirimkan ke Padang untuk dikirimkan diekspor ke luar negeri begitu ya, jalannya karena jalannya bagus, mobilnya banyak, sampailah ke pelabuhan Teluk Bayur, nanti dikirimlah ke luar negeri gitu ya. Itu bisa jadi juga seperti itu. Tapi kan nggak nampak investasinya, bukan langsung pemerintah kembalian uangnya begitu ya. Nah, kemudian investasi untuk penciptaan return. Investasi yang tentunya untuk meningkatkan pendapatan dapat dioperasikan dalam pola intensifikasi dan ekstensifikasi ya, pendapatan asli daerah, atau juga dalam bisnis sektor hulu dan sektor hilir dalam struktur perekonomian lokal. Contohnya adalah kalau kita di Padang ini yang dia menciptakan return begitu ya. Mungkin kalau kita di Padang ini, atau kita bicara di lokal lah, bicara investasi wisata lah di lokal ya. Mandeh, nah misalkan kita bicara Mandeh ya. Jadi pemerintah menginvestasikan jalan yang di pinggir Mandeh itu, kemudian homestay-homestaynya di sana begitu ya. Nah itu akan mendatangkan wisatawan dari domestik dan mancanegara tentunya ya. Nah itulah nanti yang menjadi ada pendapatan asli daerah di situ gitu ya. Karena ada industrialisasi dari hulu ke hilir ya. Kita bicara pariwisata misalkan nih, dari orang yang dijemput di bandara, orang yang diinapkan di hotel di Padang nanti atau di Pasir Selatan, orangnya diajak berwisata, ada paket wisata jalan-jalannya nanti di sepanjang jalan pinggir pantainya Mandeh itu, ada yang paket wisata berkunjung ke Pulau Mandehnya, ada paket wisata snorkelingnya, sampai nanti makanannya juga. Nah itu dari hulu ke hilir, dari awal sampai akhir itu disiapkan sehingga dia menciptakan penerimaan gitu ya, meningkatkan pendapatan daerah tentunya. Nah itu menciptakan return tuh, jadi investasi yang menciptakan nilai tambah, nilai balikan lah kepada si investornya langsung gitu ya, bentuk investasi pemerintah gitu ya. Kemudian menciptakan bisnis baru. Nah kalau kita bicara menciptakan bisnis baru, salah satu kekuatan ekonomi bangsa itu kan atau bangsa itu adalah kemampuan melakukan inovasi ya, inovasi dalam merekayasa produk-produk baru ke dalam sistem perekonomian ya. Nah, salah satunya melalui riset and development ya. Dari riset and development berbagai kebijakan atau produk bisa dihasilkan begitu ya. Nah, produk-produk baru ini tentu memiliki nilai dan itu bisa dipakai lah oleh orang-orang lain tentunya. Nah, salah satunya apa nih? Menciptakan bisnis baru ya. Salah satunya kalau kita dipandang yang nampak apa ya, kalau di tanah datar saya pernah lihat jenis padi ya. Ada padi yang saya ingatnya padi itu kita panen setiap 4 bulan begitu ya. Jadi 3 kali dalam setahun. Nah, ada padi salibu atau apa namanya, dia dipanen 4 kali dalam setahun. Jadi 3 bulan saja kita menanamnya, kita sudah bisa panen. Nah, itu kan itu melalui riset dan developmentnya penelitian begitu ya. Jadi diteliti oleh orang pertanian mungkin, oh padi ini nih bisa lebih singkat nih ditanam dalam 3 bulan dia bisa panen gitu. Nah itulah namanya menciptakan bisnis baru nanti. Jadinya padinya distribusi padinya lebih besar begitu ya, produksi padinya bagus, distribusinya lebih, kualitasnya juga bagus ya, dengan tidak hanya cepat produksinya, kualitasnya juga bagus. Nah distribusi bisa dia produksi yang bagus dan kualitas yang bagus bisa menjadi bisnis usaha baru begitu ya. Tadinya cuman skala usahanya cuman kecil, produksi kecil, sekarang sudah lebih besar gitu ya. Jadi mungkin ke depan kita bisa ekspor mungkin beras nanti ke luar negeri karena ada teknologi seperti itu atau inovasi seperti itulah kita bilang. Nah itu. Jadi dia menciptakan bisnis baru tentunya. Kemudian investasi menciptakan penghematan operasional. Nah ini dalam konteks terkait dengan tujuan reorganisasi tentu ya. Jadi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh misalkan nih.
Nah, misalkan reformasi birokrasi salah satunya atau reformasi organisasi, bagaimana kita eh, operasional sekarang berbasis IT semua sekarang gitu ya. Anda tentu dulu kalau mau atau sekarang inilah Zoom. Sekarang yang masa pandemi ini terlihat paling nampak penghematan operasionalnya. Anda dulu kalau mau bimbingan mau ujian skripsi lah ya, mungkin yang sudah senior Anda atau senior Anda pernah cerita, mungkin Anda pernah lihat anda ujiannya pakai kertas, cetak buku, sekarang nggak ada lagi. Atau paling gampang sekarang kita ujian kuliah online begitu ya. Anda tinggal buka e-learning, langsung kerjakan kuis di e-learning. Kalau dulu Anda beli kertas dulu, beli pulpen dulu setiap minggu kalau udah ujian, ya Anda beli kertas sama beli pulpen. Kalau sekarang kan Anda tinggal buka internet, klik-klik sudah selesai ujian Anda dan itu terekam di sistem. Jadi ada penghematan operasional kita di situ. Tadinya kita juga di UNP kalau kita kuliah daring, luring gitu ya, ada AC nyala di kampus. Ada listrik yang nyala, lampu yang nyala di kampus. Ada infokus yang nyala di kampus. Ada pegawai petugas kepolisian yang harus bersih di kampus begitu ya. Nah, sekarang karena tidak karena daring, full daring, nah, lampu tidak dibayarkan di UNP di kelas-kelas gitu ya. AC tidak dinyalakan di kelas-kelas gitu ya. Tidak ada perawatan, nah maintenance ya, perawatan kelas tidak, biaya perawatan kelas tidak dikeluarkan. Nah itu kan penghematan namanya. Nah itulah salah satu bentuknya penghematan atau tata kelola terhadap operasional begitu ya. Nah sekarang kita bicara, tadi kita bicara investasi pemerintah dari sumbernya, kemudian kategorinya. Sekarang kita lihat bentuk-bentuknya begitu ya. Bentuk-bentuk nyata dari investasi pemerintah. Nah yang pertama modal tanah ya, belanja modal tanah. Nah, ini adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, ya, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongannya, kemudian perataan tanah, apalagi pematangan tanah, ya, pembuatan sertifikat tanah, apalagi biaya lain-lain lah yang sehubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai tanah itu kondisinya siap dipakai. Jadi apapun kegiatan yang berhubungan dengan tanah itu sampai tanah itu jadi, itu belanja modal tanah namanya, begitu ya. Contohnya apa nih? Contohnya pembebasan tanah di Jalan Cincin itu ya. Nah itu investasi pemerintah tuh. Jadi dibayarkanlah mulai dari pembebasan lahannya, dibayarkan tanah-tanah itu kepada pemiliknya, kemudian digarap tanahnya, dikelola lagi, diratakan dan segala macam sampai jadi nanti jalan tol, sampai dia bisa dipakai jalan tol. Nah itu belanja modal tanah semuanya itu masuk kategori belanja modal tanahnya pemerintah. Kemudian itu ya belanja modal tanah ya. Kemudian kita bicara belanja modal peralatan dan mesin ya. Jadi apa ini belanja modal peralatan dan mesin ini adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan juga ya, apa tadi, pengadaan lah, penambahan lah, penggantian lah, perbaikan lah, peningkatan kapasitas, perawatan ya, yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan atau mesin tersebut dalam kondisi siap pakai ya. Jadi kalau apa tadi, penyedia pengadaannya dulu ya. Jadi mulai misalkan nih di UNP nih kita mau membuat mesin apa namanya, misalkan ke lantai 3 mahasiswa sudah capek sekarang naik ke lantai 3 misalkan nih harus pakai eskalator begitu atau pakai lift. Jadi kita UNP mengadakan pengadaan lift ya, membuat belanja modal peralatan atau mesin lift di UNP di gedung B begitu ya. Nah pengadaannya itu sudah masuk ke belanja modal peralatan mesin. Penambahannya ya misalkan tadinya 1 lift atau 2 lift jadikan 2 lift itu masuk. Lift yang lama diganti dengan lift yang baru. Nah, itu juga masuk ke peralatan dan mesin. Nah, dalam dalam konteks dia siap pakai nanti. Jadi dari awal pengadaannya sampai dia siap dipakai begitu ya. Sampai lift bisa Anda pakai bersama-sama nanti seperti yang di gedung rektorat. Nah, itu masuk ke belanja modal peralatan dan mesin. Gitu ya. Nah, mungkin itu lebih cocok ke gedung dan bangunan sih. Peralatan dan mesin itu mungkin kita lihatnya ke produksi ya, belanja produksi misalnya mesin pencetak uang mungkin ya, atau mesin pencetak apa nih, mesin pencetak microchip lah begitu ya, atau mesin pencacah padi lah. Nah bisa juga seperti itu. Jadi yang tadi yang lift itu mungkin lebih masuk ke konteksnya model gedung dan bangunan, modal gedung dan bangunan ya. Nah jadi itulah, jadi kita belanja modal gedung dan bangunan sekarang.
Ya sama, pengeluaran atau biaya juga ya, yang digunakan untuk pengadaan juga, mulai dari pengadaannya, penambahannya, pergantian gedung ya, kita bicara gedung lah. Termasuk pengeluaran untuk pengawasannya juga, pengelolaannya juga, kapasitasnya, menambah kapasitas juga ya, sampai dia siap pakai. Jadi dari misalkan gedung UNP diperbaiki, atapnya yang lantai, misalkan ada atapnya bocor atau kamar mandi diperbaiki di gedung lantai 2. Nah, itu masuk ke belanja modal gedung dan bangunan. Investasi untuk Anda begitu ya, untuk kita semua. Kemudian belanja modal irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan gitu ya. Nah, ini sama, ini pengeluaran atau biaya juga yang digunakan untuk ya sama pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan ya, pembangunan, pembuatan ya, pengeluaran, perencanaan, pengawasan juga, pengelolaannya juga, itu jalan, irigasi dan jaringan sampai dia siap pakai. Jadi mulai dari dia pengadaan, mulai dari perencanaannya sampai dia siap pakai, nah itu namanya belanja modal ya pemerintah untuk jalan, irigasi dan jaringan. Gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah belanja modal non fisik ya, belanja modal fisik lainnya gitu ya. Nah ini adalah biaya sama ya pengadaan juga, tapi dia terhadap fisik yang lain yang tidak dikategorikan seperti yang tanah, mesin, gedung dan irigasi jalan dan jembatan dan jaringan tadi. Jadi bisa jadi dia adalah sewa beli misalkan nih, atau pembelian barang-barang untuk apa namanya nih, museum ya. Jadi seperti kita atau di taman atau di inilah paling gampang taman kebun binatang yang di Bukit Tinggi. Nah kebun binatang di Bukit Tinggi itu didatangkan nih karena masyarakat Sumatera Barat belum pernah melihat beruang Siberia mungkin ya, pengen tahu gitu ya, pengetahuan beruang Siberia ternyata bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Sumbar mungkin ya, didatangkanlah beruang Siberia dari Rusia ke Indonesia ke kebun binatang. Nah itu belanja modal dan fisik lainnya gitu ya. Buku-buku juga, buku-buku luar negeri ya, itu belanja modal lainnya. Jadi sampai dia siap dipakai nanti tentunya, dari pengadaannya juga sampai dia siap dipakai. Nah itulah belanja investasi modal yang dilakukan oleh pemerintah, belanja-belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Sekarang kita masuk ke pengelolaan investasi. Jadi kita sudah bicara tadi investasi pemerintah apa, begitu ya, sektornya apa saja. Sekarang bagaimana mengelolanya si investasi ini nih? Nah, ini yang kita kaji sekarang ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 tahapan. Sebentar. Ada 5 tahapan dalam pengelolaan investasi pemerintah ya. Yang pertama perencanaan ya. Jadi perencanaannya seperti perencanaan investasi itu oleh badan investasi. Jadi ada satu badan investasi pemerintah. Dia berupa unit kerja nanti, bisa berbentuk seperti UNP ya, BLU atau BLUD seperti rumah sakit atau puskesmas. Nah, dia yang merencanakan kebutuhan investasi pemerintah. Sumber dananya dari mana? Dari APBD. Perencanaan tersebut memerlukan koordinasi dengan kelembagaan pada pengawasan investasi. Jadi si badan UNP nih sebagai badan yang umum, dia ada koordinasi nanti dengan kelembagaan pada pengelolaan investasi dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektivitas. Nanti setelah rencana dibuat itu diajukan ke Kementerian Keuangan, baru nanti ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi BLU nih, UNP, BLU mau bikin investasi lah, pemerintah lah bikin gedung satu lagi lah untuk UNP, karena mahasiswa Sumatera Barat sudah sangat banyak sekali, peminat IAN sudah banyak sekali, maka IAN merekomendasikan ya kita kayaknya butuh gedung nih UNP FIS gitu ya, diinvestasikan lah, dibikinlah rencananya secara matang ya, karena kebutuhan ya, memang kebutuhan masyarakat lah begitu ya, karena mahasiswa sudah makin banyak. Kemudian sudah direncanakan, dilakukan pelaksanaannya tentunya ya. Nah, investasinya pelaksanaannya bisa berbentuk investasi surat berharga ya, oleh badan investasi pemerintah tadi dia mengajukan inisiatif pada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaannya. Jadi sudah dia tetapkan tadi, nah pelaksanaan juga butuh ACC dari Kementerian Keuangan ya. Nah, dilakukan oleh pelaksana itu nanti, jadi tadi sudah diputuskan nanti uangnya baru dikirim oleh Kementerian Keuangan ya, dikirimkanlah modalnya berbentuk uang atau pinjaman gitu ya.
yang prinsipnya adalah menitik beratkan pada sumber dana komersial swasta saat meminimalkan sumber dana pemerintah. Jadi investasinya bisa bersumber dari swasta juga. Jadi kayak kalau Anda di kita nanti PTNBH gitu ya, diperbolehkan sekali investasinya dari swasta. Jadi mungkin saja nanti ada Starbucks nanti dalam UNP, atau Jeko nanti dalam UNP, atau ada Pertamina yang UNP nanti dalam kampus kita begitu ya. Investasinya, pelaksanaan investasi pemerintah salah satu bentuknya. Karena apa? Karena ya kalau dirasa terlalu jauh lah begitu, mungkin anak-anak UNP harus nongkrong di kafe yang letaknya di daerah apa namanya, bukan Lakarang ya, Purih sana yang jauh dari UNP, ya mending dekat UNP lah, lebih efektif juga bertemunya, kalau ada kegiatan di kampus juga lebih efektif, mungkin pertimbangannya itu begitu ya. Setelah dilaksanakan, kemudian pelaporan dan penanggung-jawabannya. Nah, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan investasi pemerintah, lembaga-lembaga terkait itu harus menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan investasi pemerintah. Jadi ada standar akuntansi pemerintah di situ. Nah, ya jadi bagi badan investasi pemerintah yang beruntung kerja ya, seperti kita di UNP, BLU atau BLUD di pemerintah daerah, ada mekanismenya, ada standar akuntansinya untuk melaporkan ya, mempertanggungjawabkan investasi yang telah dilaksanakan tadi gitu ya. Nah, pertanggungjawaban kegiatan investasi pemerintah diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan ya. Jadi ada laporan keuangannya dan kinerja badan yang disusun oleh badan investasi pemerintah dan disampaikan kepada Menteri Keuangan. Jadi Pak Rektor tuh setiap setahun sekali mungkin ya, saya tidak tahu detailnya, tapi ada laporan nanti dari Pak Rektor nih. Oh, jadi kita ada investasi nih Bu, Kemenkeu nih, sekian miliar nih untuk membangun gedung, sekian miliar untuk penelitian dosen nih. Jadi ini hasilnya dosen kita sudah membuat inovasi apa namanya, misalkan rendang rasa stroberi misalnya, misalkan seperti itu ya. Ini sudah dipasarkan sampai ke Tiongkok misalnya. Bisa seperti itu, saya nggak tahu ya, tapi harusnya ada seperti itu. Nah, itu pelaporannya ya. Dan pertanggungjawabannya, dia ada laporannya, ada standar akuntansinya yang mesti dirujuk oleh si BLU atau si BLUD. Kemudian pengawasannya ya. Jadi dalam hal fungsi pengawasan ini ada pemantauan di situ, ada evaluasi, jadi ada kunjungan, ada dilihat ya, hasilnya dilihat, dievaluasi apakah benar nih ada rendang rasa stroberi sudah sampai belum ke Tiongkok nih rendangnya. Oh, dilihat di berita Tiongkok mungkin sudah ada begitu ya. Yang harapannya dapat menciptakan pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik. Jadi good governance ya untuk pengelolaan investasinya. Jadi dengan diawasi dia melalui pemantauan dan evaluasi tentunya, jadi tercapailah good governance ya, karena transparansi tampak semua di situ. Nah, terakhir adalah divestasi ya. Jadi tata kelola yang terakhir untuk investasi pemerintah adalah divestasi. Dia merujuk pada penjualan surat berharga atau kepemilikan dari pemerintah, baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain ya. Nah, divestasi terhadap surat berharga dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi ya, manfaat ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan badan investasi pemerintah ya, misalkan BLU begitu, untuk investasi berikutnya yang lebih menguntungkan begitu ya. Nah, sedangkan untuk investasi langsung ya, dimaksudkan untuk diinvestasikan kembali dalam rangka meningkatkan fasilitas infrastruktur dan bidang lain-lain guna memacu roda perekonomian masyarakat lah begitu. Nah, jadi divestasi ada penjualan surat berharga baru di situ, ada investasi terhadap dikeluarkanlah surat berharga oleh si BLU-nya begitu ya. Jadi ada manfaat ekonomi nanti ya. Nah, jadi bisa dilakukan itu untuk investasi yang lain misalkan. Jadi seperti itu, misalkan dibuat hutang ini ya salah satunya ya, mungkin saya tidak tahu detailnya, tapi mungkin gedung B dan gedung C, gedung baru gitu ini kan dananya IDB nih, pinjaman. Nah, itu investasi juga tuh. Apakah itu investasi, apakah itu pinjaman, itu karena seperti itulah. Jadi kita keluarkan surat utang ya kepada negara, mungkin saya tidak tahu detailnya, atau kita buat surat utang dari UNP untuk pembiayaan pembuatan gedung. Nah, itulah salah satunya. Atau nanti kedepannya kita buat surat utang untuk membuat asrama untuk mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa lebih tinggi lagi mobilitasnya di kampus ya. Mahasiswa tingkat 1 sampai semester akhir mungkin nanti di asrama begitu. Jadi khususnya mahasiswa akhir gitu ya, biar skripsinya cepat selesai begitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu investasinya untuk mahasiswa. Tapi ya karena dananya nggak ada ya,
ya pemerintah atau kita sebagai badan layanan umum mengeluarkan surat utang dulu ya, mengeluarkan obligasi mungkin ya, semacam obligasi lah begitu. Nah itu mungkin ada aturannya, itu yang divestasi namanya. Oke. Nah jadi kita sudah lihat bagaimana pengelolaannya investasi pemerintahnya. Nanti setelah diawasi bisa jadi terakhir di divestasi. Nah investasi ini ada dulu kelayakannya, aspek-aspek yang mesti diperhatikan. Jadi kalau pemerintah di bawah badan layanan umumnya mau melakukan investasi, ada 4 aspek yang mesti diperhatikan. Aspek teknis, sosial budaya, ekonomi dan finansial, dan distribusi ya. Nah, aspek teknis. Nah, ini bagian penting nih dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jadi, jika suatu investasi itu sudah tidak layak, dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut tidak menjadi prioritas lagi atau ditolak. Jadi, dilihat nih, oh investasi buat asrama nih buat mahasiswa yang semester akhir, agar cepat wisuda gitu ya. Oh ternyata masalahnya dilihat dari teknisnya, mahasiswa itu nggak bisa ketemu dosen karena dosennya sibuk ternyata ya. Jadi bukan mahasiswanya yang malas ke kampus, ternyata dosennya emang super sibuk sekali begitu ya. Kita nggak tahu, misalkan kejadian seperti itu. Ya nggak investasi buat gedung untuk mahasiswa akhirnya jadi nggak bermanfaat kan, secara teknis begitu ya. Nggak teknik ketemunya nggak ketemu lah di kampus gitu, nggak jadi bisa ketemu di kampus, jadi mungkin aja bisa ketemu di rumah dosen gitu ya. Rumah dosen bisa di mana aja, jadi ngapain juga mesti di kampus mahasiswa akhir. Yang mending ngekos di tempat dosen, mungkin lebih efektif, bantuan berupa uang kos di dekat rumah dosen, mungkin dosen pembimbingnya ya selama 6 bulan mungkin lebih efektif dibandingkan dengan membangun asrama begitu ya. Nah itu aspek teknisnya mungkin ya. Jadi detailnya dicek secara teknis seperti apa. Kemudian aspek sosial budaya. Nah, aspek sosial budaya ini menyangkut pada pertimbangan distribusi pelayanan secara adil dan merata sehingga mampu memberikan manfaat yang besar tentunya bagi masyarakat. Nah, aspek sosial budaya ini juga aspek legal dan lingkungannya begitu ya. Jadi bagaimana interaksi sosial dan bagaimana kultur dari investasi itu sendiri begitu. Ya bisa aja di Aceh mungkin nggak cocok investasi berbentuk bank yang tidak syariah mungkin begitu ya, karena di Aceh sangat kuat dan kental aspek syariahnya begitulah kita bilang ya. Nah itu nggak cocok dengan budaya Aceh, bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi investasi syariah tidak cocok sekali dengan Papua karena orang Papua sukanya bank komersial gitu ya, bisa jadi seperti itu. Jadi budayanya dan sosial masyarakatnya diperhatikan. Kemudian aspek ekonomi dan finansial. Jadi pertimbangan aspek ekonomi dan finansial itu, jadi yang dianalisa di situ adalah proyek yang diusulkan itu akan memberikan kontribusi, kontribusi kelihatan nggak kontribusinya terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan gitu. Kemudian apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber daya yang digunakan. Jadi dilihat nanti, oh ternyata dengan dibangunnya dibangunnya gedung asrama mahasiswa tingkat akhir UNP, ternyata mahasiswa tingkat akhir ini sudah banyak yang sudah bekerja ternyata. Jadi mereka misalkan semester 7 itu ternyata sudah jadi pengusaha sukses semua. Jadi mereka maunya tetap tinggal di situ karena lebih murah gitu ya, dan mereka mau bayar begitu. Mereka nggak mau dikasih aja karena mereka ingin bantu UNP juga mungkin gitu ya. Nah ada nih manfaat ekonominya. Nah karena mereka mau membayar gedung, nah tentu mereka tinggal di sana. Nah masyarakat di sekitarnya tentu terbantu, makanya tentu dekat kampus UNP kan. Nah ekonomi bergerak di UNP. Ngelondrinya tentu laundry dekat UNP kan. Nah bergerak ekonomi di sana. Jadi pembangunan gedung asrama untuk mahasiswa tingkat akhir ternyata memberikan manfaat ekonomi dan finansial terhadap masyarakat lingkungan di situ. Terakhir aspek distribusi. Jadi keputusan investasi itu kan merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik ya. Kalau kita bicara domainnya pelayanan publik yang merata dan adil gitu. Nah perlu nih diketahui siapa yang akan beri manfaat dan atau keuntungan yang dihasilkan dari investasi ya. Jadi dalam domain kita membahas pembangunan asrama untuk mahasiswa akhir tadi ya, mahasiswa akhir distribusinya, pedagang di sekitar kampus distribusinya. Ternyata kita lihat juga analisanya, oh dosen ini emang tiap hari ke kampus ternyata, karena dosen ini wajib ke kampus gitu, dia karena dia ada absennya, pasti dia ke kampus tiap hari. Dan absennya misalkan sudah ditetapkan jam 9, makanya sudah pasti ada ke kampus. Yang untuk dosen juga tentu ya, karena dia lebih mudah melayani mahasiswa tentunya gitu ya. Betul. Nah itulah
distribusinya juga diperhatikan. Nah, itulah jadi aspek-aspek kelayakan dari investasi ya, ada 4 yang bisa kita lihat tadi. Nah, sekarang kita bicara faktor ya, faktor yang mempengaruhi investasi pemerintah. Jadi kalau pemerintah mau investasi sudah di aspek kelayakannya sudah ada, badannya sudah ada tadi aturannya ya, dan tata laksananya sudah ada, tata kelolanya sudah ada tadi, kemudian aspek yang mesti diperhatikan sudah ada. Sekarang faktor yang mempengaruhi ada 3. Tingkat inflasi yang pertama, resiko dan ketidakpastian yang kedua, kemudian yang terakhir caption rationing ya. Jadi kita lihat apa ini. Pertama, tingkat inflasi. Nah, penilaian inflasi itu harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi ya. Jadi semakin tinggi nilai inflasi, semakin rendah nilai nyata keuntungan di masa depan begitu ya. Semakin tinggi nilai inflasi, semakin rendah nilai nyata keuntungan di masa depan yang diharapkan. Nah, sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan, inflasi yang tinggi itu menyebabkan required rate of return semakin rendah. Gitu ya. Jadi kalau kita investasi tapi nanti inflasi terinflasi begitu ya. Kalau investasi kita terinflasi, ya nilai uang investasi kita tidak besar lagi begitu. Ya. Jadi misalkan Anda investasi nih ke bank sekarang atau investasi lah di deposito ya, bunganya misalkan setahun 10%. Misalkan begitu ya, ternyata terjadi inflasi, ada dianalisa ke depan bakal ada inflasi nih karena perang dagang antara Amerika dan Cina mungkin, karena ada beneran perang nuklir mungkin bisa jadi bakal ada inflasi besar-besaran. Inflasi itu ternyata nilainya 30% gitu ya. Jadi nggak mungkin lagi ada investasi di bank yang cuma 10%. Tingkat inflasi itu lebih tinggi daripada investasi yang Anda lakukan. Jadi Anda perlu memikirkan ya dia harus di bawah tingkat inflasi harusnya begitu. Nah kemudian resiko ya kita bicara kemudian faktor resiko dan ketidakpastian dari investasi itu sendiri ya. Jadi setiap investasi itu pasti ada risiko dan investasi itu besar sekali ketidakpastiannya ya. Jadi yang pasti-pasti itu di investasi nggak ada. Bisa jadi Anda investasi deposito, ya bisa jadi deposito banknya bangkrut nanti gimana? Uang Anda dijamin tidak seperti itu ya. Nah, jadi pengembalian ya semakin tinggi risiko investasi, semakin tinggi juga pengembaliannya. Nah, contohnya apa nih? Contohnya reksadana ya. Jadi Anda investasikan dengan bunga 5-6% mungkin gitu ya, atau 10% lah. Tapi risikonya ya pada saat dia di manage bisa aja nanti sahamnya lagi turun gitu kan. Oh sahamnya nih 10 tahun terakhir nih kenaikannya 10%, 10%, 10% nih setiap tahun. Nah, Anda mau investasi nih. Tapi ada risiko kan, pas tahun itu dia bisa turun 20 gitu. Ya Anda rugi dong kan gitu. Nah, itu risikonya. Jadi semakin tinggi gainnya atau pendapatannya atau returnnya, semakin besar juga risikonya. Nah, kemudian investasinya juga terkait dengan ketidakpastian ekonomi dan hukum nih. Misalnya juga kekacauan sosial politik, tidak ada jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten juga. Nah, dapat meningkatkan risiko investasi. Contoh, kalau Indonesia nih, Myanmar lah contoh sekarang lagi hot ya. Kudeta dilakukan pemerintah Myanmar. Bandara ditutup, jalan-jalan utama ditutup. Bayangkanlah saya orang kaya begitu ya, atau Anda orang kaya begitu. Anda mau investasi di Myanmar, investasi puluhan triliun. Ya tentu Anda tidak mau begitu ya, karena tidak ada kepastian hukum yang jelas di sana. Pemerintahnya masih belum jelas di sana. Ada kekacauan sosial politik di sana. Tidak ada jaminan keamanan di sana. Ya risiko investasi Anda semakin besar jadinya. Nggak balik modal gitu kan ya makanya kita itu yang mempengaruhi investasi kita begitu. Nah faktor-faktor tersebut menyumbang risiko tuh terhadap investasi suatu negara ya. Bisa sangat parah tuh sekarang ya mungkin Myanmar sekarang ya mungkin menuju parah ya, kita nggak bisa bilang parah juga, kita nggak tahu detailnya di sana seperti apa. Tapi ya yang harapannya kita investasi tentu yang terjamin keamanan investasi, negaranya demokratis dan penegakan hukumnya baik, ada properti right-nya, properti right itu namanya kepemilikan properti yang jelas, ada kepemilikan kontrak yang jelas, sehingga risiko investasi jadi risikonya jadi turun gitu. Jadi misalkan nih
kalau kayak penanaman modal asing gitu ya, ya dia kalau sewa properti, misalkan saya nih mau investasi di Myanmar gitu, atau Anda mau investasi di Myanmar. Nah, Anda sebagai investor nanti mau bikin pabrik di Myanmar. Nah, sewa tanahnya ya harus kontrak jelas dong, 40 tahun, 50 tahun. Anda sudah hitung nih, kalau Anda investasi 10 triliun di Myanmar, dalam 10 tahun Anda akan mengembalikan investasi Anda sebesar 20 triliun lah misalkan. Ya tentu harus ada kontrak yang jelas di Myanmar, ada undang-undang yang mengatur bahwa orang asing boleh menyewa tanah di Myanmar selama 40 tahun gitu. Itu tentu harus ada seperti itu. Dan membangun pabrik harus dijaga hak-hak orang asing untuk membangun pabrik, membuat investasi di Myanmar itu harus ada seperti itu. Itu yang menurunkan risiko kita berinvestasi di negara asing atau negara kita sendiri juga seperti itu ya. Nah, kemudian caption rationing. Nah, ini ketika kondisi organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Jadi organisasi sektor publik ya, selain memperhatikan faktor-faktor atas penilaian investasi publik, juga harus memperhatikan hal sebagai tingkat utang pemerintah, kemudian tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan ya, atau social deposit atau apa social opportunity cost rate. Jadi berapa nih keterlibatan mungkin bisa dibilang ya, peluang biaya yang dikeluarkan untuk melibatkan masyarakat. Kemudian ada namanya social time preference rate ya. Jadi waktu yang dibutuhkan, waktu standar lah yang dibutuhkan ya, preferensi waktu standar yang dibutuhkan untuk dampak sosialnya. Jadi ada masalah dana misalkan kita nih, ya kita mesti mempengaruhi ya, kapan kita mau investasi, kita nggak punya uang ya, jadi gimana mau investasi. Nah, bisa caption itu juga kita memilih nih, ada beberapa, nanti kita lihat ke belakang ya, ada caranya nanti, mekanismenya nanti kita lihat di belakang, ada namanya langkah untuk caption reasoning ini ya. Jadi kayak kita memilih, kita punya modal nih, tapi modal kita kurang untuk investasi itu, jadi kita pilih investasi yang sesuai dengan modal kita juga gitu. Capital rationing gitu. Jadi modal kita tuh ya mesti sesuai dengan instrumen investasi yang sesuai dengan modal. Jadi itu yang pengaruhnya. Jadi caption rationing. Jadi kita berpikir secara realistis, modal kita yang mesti investasi kita sesuai dengan modal kita. Kalau kita nggak punya modal, kita nggak bisa investasi. Syarat investasi misalkan nih di bank negari gitu ya, deposito minimal 5 juta gitu. Kita cuma punya 4 juta, kita nggak bisa investasi di bank negari kan. Tentu Anda bisa investasi, mungkin ada teman Anda yang investasi ke gua dong gitu. Gua lagi bikin bisnis es serut kelapa Tiongkok nih. Ini investasi 4 juta, nanti gue kembalikan dengan persenan 2%, ya mungkin lebih rendah dari bank negeri, tapi bisnis jalan gitu. Itu boleh juga jadi pilihan Anda kan. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Jadi itu faktor yang perlu investasi. Jadi pemerintah juga seperti itu. Nah, sudah dilihat aspeknya, sudah ada kelolanya, aspeknya, faktor ekonomi. Sekarang kita lihat evaluasi yang dilakukan pemerintah terkait investasinya, begitu ya. Nah, ada 4 di sini ya, ada 4 langkah utama untuk melakukan evaluasi suatu proyek investasi ya. Ini menurut Mardiasmo nih 2009 nih. Jadi yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Nah, jadi kayak pemerintah atau organisasi publik ya, BUMD, BUMN, seringkali dihadapkan pada banyak alternatif investasi nih untuk mencapai tujuan investasi. Nah, oleh karena itu perlu diidentifikasi dulu alternatif yang memungkinkan untuk dianalisa lebih lanjut. Jadi misalkan UNP ya, mau investasi, ada investasi apakah kita mau mendirikan gedung kah yang baru, atau kita mau bikin komputer, gedung yang untuk kuliah atau gedung untuk menyimpan komputer nih. Nah, ini keputusannya nanti berimpact pada apakah kita akan full daring semua atau kita akan luring nanti. Kalau luring tentu kita bangun gedung kan. Tapi kalau kita nanti full daring seperti UT itu, tentu kita bangun gedung yang ada komputer semua nanti biar pelayanannya lebih prima gitu ya. Nah, itu dilihat juga kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan itu seperti apa. Kemudian tentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Nah, cost benefit relationship ya. Jadi perhitungkan manfaat dan biayanya ya harus memuaskan analisis ya, analisis manfaat.
dan biaya sosial gitu ya. Jadi biaya sosial yang ditimbulkan tuh dari investasi publik tuh secara kali nggak dapat secara langsung diukur dengan satuan uang ya. Jadi sehingga teknik-teknik analisis biaya manfaat itu sangat ya teknik analisis biaya manfaat sangat cocok lah untuk diterapkan. Jadi nggak langsung return uang dia, jadi returnnya return manfaat gitu ya. So, kita bicara ya kita bicara gedung tadi lah, manfaatnya kan untuk ya kita bisa lihat misal seperti tadi, manfaatnya untuk dosen, manfaatnya untuk mahasiswa, manfaatnya untuk pedagang sekitar kampus. Nah itulah itu perlu ditentukan semua manfaatnya dari biaya itu. Jadi mungkin nggak langsung balik uangnya ke UNP ya, tapi setidaknya itu mengembangkan lah perekonomian di sekitar UNP gitu ya. Nggak nampak perekonomian ya, nggak balik uangnya ke UNP, kan gedungnya investasinya miliaran tapi yang sewanya berapa gitu ya, masyarakat di sekitar yang ramai berapa gitu. Kemudian tentukan manfaat dan biaya dalam rupiah. Nah ini langkahnya adalah menghitung manfaat dan biaya investasi dalam rupiah ya. Terkadang ya sulit lah kita kaitkan dengan langkah kedua karena kita investasi publik. Jadi ya kita tetap manfaat ya, kita analisis biaya kalau memang mungkin ya mungkin kan balik ya lebih baik. Kalau memang mungkin kan analisis biaya ada ya kita lakukan, tapi kalau enggak ya kita pakai analisis manfaat dari suatu proyek sehingga manfaat itu yang dibentuk atau dikonversi menjadi rupiah berapa begitu ya, kalau kita emang harus disyaratkan nih dalam Mardiasmu ini ya, kita harus bentuk manfaat tadi itu manfaat dosen yang misalkan dihitung, misalkan dosen nggak perlu lagi apa misalkan nih mahasiswa nggak perlu ke rumah dosen ya, jadi kalau dihitung rata-rata biaya mahasiswa ke rumah dosen adalah sekali pergi bimbingan mungkin 10.000 gitu ya. Nah ini dikalikan 10 kali bimbingan 100.000 dikalikan 1.000 mahasiswa sekali satu semester mungkin ya, 100.000 kali 1.000 ya berapa tuh, banyak gitu ya. Nah itulah intinya. Jadi kalau memang bisa diversi ke bentuk rupiah ya dikonversi ke bentuk rupiah. Nah, memilih proyek yang memberikan manfaat terbesar dan efektif biaya yang terbesar. Nah, ini dilihat nanti tadi. Jadi kan ada sudah dihitung tadi itu pembangunan apa namanya? Investasi asrama. Tadi ya sudah dihitung ada rupiahnya untuk mahasiswa sekian manfaatnya, dosen sekian, masyarakat di sekitar sekian. Ada lagi nih pilihan investasinya. Apakah investasi gedung asrama atau investasi memberikan biaya kos-kosan ke mahasiswa tadi ya. Nah, kita bahas tadi pilihannya. Mungkin dengan kos-kosan ke mahasiswa biaya bulannya kos-kosannya mungkin yang di budget 500.000 sebulan gitu ya, di dekat rumah dosen gitu ya. Nah, kali 1.000 mahasiswa 500.000 kali 1.000 berapa? Ternyata lebih mahal kan, jadi lebih murah investasi, lebih dari sisi biaya lebih mahal, tapi manfaatnya gimana? Mahasiswa nggak pergi-pergi, biaya mahasiswa nggak keluar gitu ya. Kemudian dosen juga nggak pergi-pergi ke kampus, ya mungkin lebih banyak manfaatnya, itu yang perlu dihitung gitu ya. Jadi dibandingkan nanti apakah investasi bikin asrama untuk mahasiswa semester akhir atau investasi untuk menyediakan rumah-rumah, sewakan rumah-rumah dekat dosen-dosen pembimbing. Jadi seperti itu. Itu nanti keputusan dihitung dengan detail. Itu langkah utama. Kemudian ada langkah alternatifnya ya. Ada penilaian investasi tradisional namanya payback period atau analisis cash diskonto ya, atau net present value atau IRR. Nah, payback period ini kita melihat seberapa lama investasi kita itu kembali. Misalkan saya investasi atau Anda lah ya, jangan saya. Anda investasi 500 miliar ya. Nah, payback period itu berapa lama 500 miliar itu kembali kepada Anda. Jadi misalkan bisa jadi 4 tahun baru kembali 500 miliarnya ya. Di tahun kelima baru Anda dapat, kalau dihitung-hitung uang 500 miliar itu 500 miliar 10.000 misalkan ya, tahun ketiga. Nah, itu tahunnya, periodenya biasa dihitung per tahun dan per bulan ya. Jadi payback period Anda adalah 500 miliar Anda dikembalikan dalam 4 tahun 2 bulan. Jadi seperti itu. Atau payback period kembali modal Anda pada saat 10 tahun 2 bulan. Jadi seperti itu. Jadi penilaian investasi tradisional itu adalah payback period, kapan kita balik modal lah, gitu lah gampangnya. Berapa tahun nih atau berapa bulan kita balik modal. Ada analisis kas namanya, didiskontokan ya. Jadi ini ada namanya net present value. Jadi gini, Anda tentu ingat ya, uang dulu mungkin Anda pernah bilang ya, atau zaman saya dulu, atau Anda mungkin cerita orang tua atau om Anda atau kakak Anda, dulu beli nasi goreng mungkin cuman 1.000 dulu ya, sepiring.
tapi sekarang sudah 10.000 gitu ya. Nah, itulah namanya net present value. Nilai uang sekarang ya 10.000, 1.000 yang dulu tuh sama dengan nilai uang 10.000 sekarang. Ya, saya bayangkan ya, nilai mata uang 10.000 dulu, 1.000 dulu itu ternyata sama dengan nilai 10.000 sekarang. Nilainya ya, mendapat membeli sebuah sepiring nasi goreng gitu ya. Nah, Anda bayangkanlah kalau Anda investasi gitu ya, dengan investasi uang ya 100 ribu sekarang gitu ya. Nah, kita bilang lah tadi itu 10 tahun ya, dalam dalam sekarang kan 2021 nih. 2011 ternyata beli beli nasi goreng itu 1.000 cuman sepiring. Tetapi pada saat 2021 beli nasi goreng itu sebesar sebesar 10.000 sepiring begitu. Nah, sebentar ya. Bentar. Oke, kita lanjut ya. Ada iklan sebentar. Nah, kemudian jadi NPV itu tadi sudah jelas ya. Jadi 2011 nasi gorengnya 1.000 cuman ternyata 2021 10.000. Nah, Anda bayangkan kalau Anda investasi gitu ya. 2011 itu Anda investasi 1.000, dibilang sama investornya nanti setelah 10 tahun saya balikan 1.100. Anda bisa bayangkan nggak? Itu nggak bisa beli nasi goreng bakal sepiring doang gitu. Itu cuma bisa beli nasi goreng mungkin sesendok doang gitu. Nggak balik investasi kita gitu ya. Nah, itulah yang namanya NPV. Nilai pada saat ini itu tuh berkurang dia. Nilai uang pada saat itu akan berkurang pada masa yang akan datang begitu. Nah, itu perlu dikonversi, dihitung ulang nih. Ada pendekatannya namanya NPV atau EIRR ya. Itu yang perlu dihitung ulang. Nah, jadi kayak kita beli nasi goreng tadi. Nasi goreng yang 2011 yang cuman 1.000, di tahun 2021 ini sudah 10.000 nasi goreng. Anda investasi pada tahun 2011 1.000, dibalikin cuman 5.000 kata dia. Anda kan melihat tuh 5 tahun ke depan sudah meningkat uang saya ternyata ya 5 kali lipat. Ya itu nggak bisa beli nasi goreng doang. Nah, kita lihat barang peningkatan jumlah barangnya nggak terbeli itu, jadi nggak balik modal gitu ya. Nah, itulah gampang. Nah, itulah yang disebut dengan analisis arus kas. Analisis arus kas dilihat dari sana gitu. Salah satunya NPV gitu ya. Nah, jadi itu cara evaluasi ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya untuk mengevaluasi suatu investasi tentunya. Nah, kemudian sekarang kita lihat pelakunya ya. Nah, ini saya sudah bahas juga tadi. Jadi di pelaku investasi yang tadi ada di PP 63 tahun 2009 ya. Ada yang namanya Komite Investasi Pemerintah. Nah, ini ada Kementerian Keuangan ya, Bendahara Umum Negara. Kementerian Teknik ini ya kalau di kita Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, perguruan tinggi. Kalau di pemerintah daerah Kemendagri dia. Jadi BLUNP itu komite investasinya ada Kementerian Keuangan, Kemendikbud gitu ya, BPK dan tenaga ahli. Nah, itu namanya komite investasinya yang mengawasi nanti ya. Nah, ada pelaksananya atau operatornya. Ya, kita UNP, BLU. Ada lagi BUMD gitu ya, ada lagi BLH namanya. Nah, itulah pelaku investasi pemerintah ya. Jadi ada komite yang mengawasi, ada juga operator yang melaksanakan, begitu ya. Nah, cukup jelas ya. Nah, kemudian, nah ini banyak slide saya ke bawah. Nah, ini komite investasi pemerintah. Dia tujuannya mengarahkan ya atau supervisi, menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang, menengah atau jadi membuat kebijakan di sini ya. Ya pengawasan juga harusnya nanti sih. Kemudian menyusun dokumen pernyataan kebijakan investasi pemerintah, PKIP namanya. Kemudian melaksanakan konsolidasi antar seluruh rencana investasi pemerintah yang dibuat oleh operator. Jadi ajuan yang diajukan Kementerian Keuangan nanti dievaluasi oleh komite. Nah, dilakukanlah rapat nanti. Oh, ini bagus nih, ini enggak, ini diterima, ini enggak gitu ya. Kemudian menyetujui rencana kebutuhan dana investasi pemerintah yang bersumber dari PBN. Nah, oh ini UNP mau gedung asrama nih untuk mahasiswa ini kayaknya menjanjikan nih. Ekonomi sekitarnya meningkat,
mahasiswanya cepat lulus, cepat dapat kerja menghasilkan uang, bisa dipajakin sama pemerintah, ya nggak gitu juga ya, tapi seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian memberikan nasihat kepada UIP ya, operator ya, BLU di sini atas pengelolaan investasinya. Jadi lihat nih, oh kayaknya nih gedungnya mungkin kurang nih UNP nih untuk mahasiswanya. Jangan 3 gedung lah, 5 gedung mungkin bagusnya nih. Karena mahasiswanya meningkat mungkin ke depannya lebih tinggi gitu. Atau dibilang, oh jangan 3 gedung nih, ternyata mahasiswa UNP-nya lulusnya lama-lama ya. Jadi ya 1 gedung aja lah, kita coba dulu lihat sukses nggak program ini gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian memberikan rekomendasi kepada Menteri selaku Bendahara Umum Negara, Menteri Keuangan di konteks ini ya, dan operator investor investasi pemerintah atas pengelolaan investasi pemerintah. Jadi ada rekomendasi yang seperti tadi ya. Oh ternyata gedungnya jangan pakai tangga lah, mungkin pakai lift aja lah buat mahasiswa ini, biar mahasiswa ini cepat mobilitasnya, karena mereka kalau sudah bikin tugas nih harus sampai di kamar, kalau nggak sampai di kamar nanti nggak jadi dilanjutin revisi dari pembimbingnya, mungkin seperti itu. Perhitungannya bisa jadi ya. Nah, kemudian menyetujui usulan UIP. Jadi sudah diusulkan tadi UNP tadi mau bikin gedung. Nah, dilakukanlah ya, divestasi ya sebelum masa waktu yang telah ditentukan. Dilakukan divestasi dulu. Jadi ada apakah gedung UNP ini mau lewat investasi UNP? Jadi ya, UNP menerbitkan surat nih utang bisa ke negara, bisa ke Bank Dunia mungkin bisa ya. Nah, nanti UNP yang cicil gitu ya. Masuk ke pengeluaran UNP. Yang bisa jadi seperti itu. Melakukan pengawasan dan evaluasi ya. Tadi sudah kita lihat juga bagaimana pengelolaannya bagus sebenarnya. Terakhir menerima laporan ya pelaksanaan investasi pemerintah dan laporan keuangan dari OIP ya, operator investasi pemerintah. Nah, itulah pekerjaan atau ranah dari komite investasi. Jadi ada 2 ya tadi ya. Pelakunya komite investasi itu, operator investasi itu. Nah, kemudian operator investasi pemerintah. Nah, dia yang melaksanakan operasionalnya. Nah, disusunlah oleh UNP rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan atas investasi pemerintah yang menjadi bidang tugasnya. Ya, dalam domain ini kita bicara UNP, kita bangun asrama untuk mahasiswa tingkat akhir. Bagaimana rencana jangka panjangnya? Apakah nanti mahasiswa ini akan ditambah asramanya mungkin, atau ditambah dalam bentuk gedungnya ditambah, atau malah lantai ditambah nanti? Atau jangan-jangan kamarnya diperkecil, mahasiswanya biar bisa sekamar rame-rame belajar gitu. Jadi itu rencana jangka panjang. Nah, kemudian mengusulkan acara berencana kebutuhan dana investasi pemerintah yang berasal dari APBN kepada KIP gitu ya, Komite Investasi Pemerintah. Diusulkanlah membangunnya butuh berapa, misalkan 100 miliar nih untuk investasinya, ya, diusulkan. Kemudian melakukan perjanjian dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah, ada buatlah MOU nanti oleh harusnya dengan Kementerian Keuangan ya, kontrak kerja mungkin Kementerian Keuangan dengan rektor nanti. Nah, sudah ada perjanjiannya, baru diturunkan dana ya, atau aset keuangan untuk pelaksanaan investasi. Ya bisa jadi nanti mau investasi ya, ternyata perjanjian hutang oleh UNP kepada Bank Dunia untuk membangun gedung untuk mahasiswa gitu ya. Nah, tapi nanti penjaminnya mungkin negara Republik Indonesia gitu ya. Jadi negara Republik Indonesia menjamin kalau nanti UNP nggak mau bayar, Indonesia yang bayar. Tapi ada juga kontrak UNP dengan Kementerian Keuangan, kalau nggak mampu nanti mungkin anggaran UNP dikurangi gitu. Jadi seperti itu ya, kita nggak tahu detail itu ya, mungkin rektorat yang lebih detail tahunya. Nah, kemudian melakukan tata kelola yang baik dan pengendalian risiko atas pengelolaan investasi pemerintah. Nah, ini dilakukanlah tata kelola ya yang baik, bagaimana perencanaannya, pembuatan gedungnya gimana, nanti kalau sudah dibangun bagaimana nanti pembayarannya, bagaimana nanti bunganya seperti apa, dibayar dari mana uang bunganya gitu ya. Nah, itu dikelola yang baik. Kemudian melakukan tindakan diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan investasi pemerintah. Nah, misal ini salah satu mungkin yang perlu diperhatikan juga nanti ya. Jadi operatornya juga punya dia tindakan preventif ya, kalau terjadi nanti sengketa. Misalkan, oh ternyata terjadi kehancuran dari Bank Dunia, mungkin kita nggak tahu, cerita saya aja, mungkinnya bisa jadi Bank Dunia kolaps nih. Nah, terus dia atau lagi merugi besar gitu ya, dan dia menaikkan suku bunga seenaknya ya. Mungkin ada tindakan preventif dari situ ya. Preventifnya apa nih? Kalau terjadi seperti itu ya bantulah pemerintah Indonesia, membantulah UNP untuk membayar hutang ke Bank Dunia nih, karena Bank Dunia juga butuh bantuan dari seluruh dunia misalkan seperti itu.
Nah, kemudian melakukan tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan investasi pemerintah. Itu dari dan melaksanakan divestasi atau investasi pemerintah. Jadi ya bisa ini divestasi nanti atas investasi yang diberikan pemerintah ya. Jadi bisa ini gedungnya nanti disewakan juga sama UNP setelah mahasiswanya sudah tamat nanti. Atau ternyata dalam bulan-bulan bulan-bulan awal-awal semester 2 bulan semester itu ternyata nggak dipakai gitu ya. Jadi mungkin bisa disewakan nih, jadikan hotel lah untuk saudara bisa seperti itu. Itu yang mungkin terjadi ya, tapi detailnya tentu disesuaikan dengan masing-masing operator dan masing-masing komite gitu ya. Tentunya di bawah kementerian masing-masing. Nah, sudah aktornya sudah nampak tadi ya. Sekarang kita lihat risikonya. Sudah dibuat lah rencana sudah jelas, aktornya sudah jelas, suksesnya sudah jelas. Sekarang ini risikonya. Ketidakpastian dalam suatu. Jadi investasi itu yang ini secara umum ya, kita bicara bukan lagi ranahnya publik. Jadi yang namanya investasi itu ada ketidakpastian tentang sesuatu. Jadi seperti Anda investasikanlah sejumlah uang Anda ke teman Anda begitu ya. Dia pengusaha es doger mungkin dan dia sukses. Anda lihat setelah 5 bulan terakhir rame selalu es doger yang dia buat pagi, sore pagi jam 8 mungkin ya. Nah, itu jam-jam 10 sudah habis ya dalam 3 bulan terakhir dan dia menawarkan investasi dan Anda harus tahu bahwa mungkin saja bulan depan apa ya produksi bahan baku sugar ternyata bisa saja tidak ada lagi atau berkurang gitu. Nah itulah ketidakpastiannya. Ketidakpastian itu ada, selalu ada. Risiko ketidakpastian itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi kita harus juga ya semakin tinggi risiko, semakin tinggi pengeluaran investasi itu prinsipnya gitu ya. Semakin rendah risiko, semakin rendah juga pengembalian investasi kita. Kemudian kejadian tidak terduga juga ya, dari ketidakpastian tentang investasi sendiri. Kemudian kejadian tidak terduga ya seperti COVID sekarang ya. Ternyata gara-gara COVID orang keluar jadi malas keluar rumah. Jadi yang belanja sebagai jadi sedikit gitu ya. Itu ketidakpastian yang tidak ada yang memprediksi bahwa COVID ini akan muncul. Kemudian risiko lagi adalah sesuatu yang terjadi di luar tujuan semula. Ya Anda sudah investasi, teman Anda sudah S-Dogernya sudah rame gitu ya. Ternyata pada bulan terakhir ditipu sama pegawainya ternyata ya. Dibawa lari semua barang-barangnya dan itu ya nggak nyangka gitu ya, nggak terjadi ya masuk ketidakpastian juga ya. Di luar tujuan Anda awal lah. Ternyata Anda mau bikin untungnya mau bikin misalkan bisa jadi gini. Dia mau bagi untung 10 juta ke Anda gitu ya. Ternyata bisnisnya bulan ini cuma untung 5 juta ya ini saya nggak bisa ngasih 10 juta gitu cuma bisa ngasih 2,5 juta ya itu juga risiko investasi ya kemungkinan terjadi sesuai yang merugikan ya sesuatu yang merugikan harusnya kemungkinan terjadi sesuatu yang merugikan ya bisa jadi nanti ternyata ya yang tadi itu ditipu sama ditipu sama pegawainya dan teman Anda nggak punya lagi nih aset nggak punya lagi apa-apa untuk mengembalikan investasi kepada Anda itu yang disebut dengan risiko ya. Nah, risiko investasi itu tidak terjadi manfaat yang diharapkan ya, kerugian atau pemborosan lah intinya. Jadi ada kalau kita bicara risiko itu yang terjadi risiko. Kalau bicara investasi, ya manfaatnya nggak balik gitu. Anda mengharapkan baliknya sekian, tapi kurang dari sekian begitu ya. Nah, itulah salah satu risiko investasi itu. Ada kerugian atau pemborosan di situ. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan yang namanya investasi. Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi nilai pengembaliannya. Semakin rendah risikonya, semakin rendah pula nilai pengembaliannya. Nah, ini jenis dan sifatnya si risiko investasi ini. Jenisnya ada yang diinsurasikan ya. Insurable risk namanya. Nah, insurable risk jika predictable, measurable, by chance, dan menyeluruh di semua wilayah. Seperti apa nih? Seperti investasi risikonya mobil tabrakan ya bisa diasuransikan ya karena semua ya kegesek lah ketabrak lah mobil gitu ya atau rumah lah bisa juga diinvestasikan diasuransikan gitu ya jadi bisnisnya bisa diasuransikan juga investasi kita di suatu tempat bisa diasuransikan juga contohnya adalah di Indonesia ini yang saya ingat itu adalah ada namanya apa ya
organisasi yang menjamin simpanan Anda sampai maksimal 2 miliar. Jadi kalau terjadi inflasi besar-besaran, bank pada bangkrut gitu ya. Nah, simpanan masyarakat di perbankan maksimal 2 miliar itu akan dikembalikan, dijamin oleh pemerintah. Nah, itu ada hitungan sama pemerintah. Ada yang risiko yang tidak dapat diinsuransikan ya, atau unrealizable risk ya. Contohnya bisnis startup itu sangat jarang dapat diinsuransikan ya. Itu karena dia benar-benar baru, cuma ada di beberapa wilayah tertentu ya. Kalau perbankan tuh bisa diasuransikan karena dia merata di seluruh dunia, nggak ada dunia nggak ada bank ya. Nah kalau startup kan apa misalkan kita lihat Gojek cuma ada di sini saja jalannya, di motor yang pakai motor gitu ya. Di Indonesia ada jalannya. Di Arab Saudi nggak ada yang pakai motor gitu, nggak jalan Gojek. Orang pakai mobil semua di situ. Nah, model bisnis seperti itu mungkin nggak bisa diasuransikan gitu. Nah, seperti itulah jenis-jenisnya ya. Jadi bisa ada yang diasuransikan yang tidak. Kemudian ada yang risiko investasinya untuk swasta ya. Ada untung, ada balik modal, ada rugi ya. Jadi ya risiko untung ya, untung itu risiko ya. Jadi apa timbal balik yang kita dapatkan dari investasi itu. Jadi kita bisa balik modal atau kita rugi atau kita bisa untung. Nah, kalau pemerintah tidak dapat memiliki kebutuhan publik, nah itu risikonya yang pertama. Kemudian pemborosan keuangan negara ya. Jadi kita nggak apa-apa nih investasi habis-habisan uang di pemerintah. Ini asalkan bermanfaat untuk kebutuhan publik. Nah itu boleh sekali itu. Nah tapi ya itu pemborosan, ya seperti pemborosan uang. Tapi kita nggak bisa buang-buang apa sih istilahnya mengeluarkan uang ya untuk membiayai kebutuhan publik. Tapi kita nggak ada pendapatan gitu kan. Jadi kita perlu juga memberikan pendapatannya. Nah itulah salah satu risiko investasi dari publik dibandingkan dengan investasi dari swasta ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara manajemen risiko investasi. Tadi ya di sini risiko dapat terjadi, tidak selalu dapat dihadapi ya, sehingga perlu antisipasi pengelolaan risiko. Jadi dia selalu dapat terjadi, tidak selalu dapat dihindari gitu ya. Perlu dikelola dengan baik risiko. Nah, apa saja nih kriteria atau tahapan atau bagaimana mekanismenya kita manajemen risiko? Pertama kita menghadapi risiko itu. Jadi kita tahu kalau ada risiko itu kita tahu cara menghadapinya. Misalkan risiko Anda bisnis investasi dengan exposure tadi kalau rugi teman Anda punya cadangan modal. Ya udah deh kita cari orang lain nih. Saya tahu investasinya bakal bagus nih. Ini kamu saya tambahin 10 juta. Jadi kan tapi temanmu ya teman-teman itu ngutang ya investasi lah, Anda punya saham yang besar tentu ya, Anda punya pengeluaran besar gitu. Anda tahu menghadapi risikonya. Ya udah kita bikin yang baru. Atau mengurangi risiko. Ya, misalkan pegawainya jangan dikasih kunci brankas misalnya seperti itu ya. Atau pegawainya kita catat rumahnya di mana gitu ya. Atau kita kasih CCTV di gerobaknya yang tidak bisa diacak-acak gitu ya dan dia online 24 jam gitu ya. Jadi kemana dia pergi atau ditaruh GPS di gerobaknya gitu ya. Dia bisa di tracking di kemana. Itu bisa mengurangi risiko kalau dia kabur. Misalnya gitu. Kemudian bersiap menghadapi risiko. Nah, kalau risikonya seperti tadi ada, ya kita mesti siapkan misalnya bagaimana kita menghadapi risiko itu. Kalau misalnya dia risiko misalkan nggak jalan nih ternyata bisnisnya gitu ya. Misalkan penjualannya nggak sesuai target, misalkan targetnya 10 juta ternyata cuma 5 juta. Nah, kita perlu cari tahu, tapi bahan mentah masih ada nih gitu. Ya kita mesti cari tahu bagaimana nih risiko untung kita. Ya mungkin kita jual nih barang-barang mentahnya ke pasar gitu. Nah, kita bersiap menghadapinya. Bagaimana plan-plan. Kemudian yang terakhir asuransi ya. Jadi kita asuransikan usaha itu kalau memang usaha itu merata dan banyak dan bisa dihasilkan ya lebih bagus lagi diasuransikan. Tapi ada modal yang dikeluarkan di sana tentunya. Nah, itulah bagaimana mekanisme kita untuk memanajemen risiko kita, mengelola risiko investasi dengan baik. Nah, ada 4 fase nih untuk manajemen risiko nih. Pertama, kita perlu identifikasi dulu risikonya. Ya, cari sumber ya, sumbernya seperti apa, spesifikasi risikonya seperti apa, kategori risiko seperti apa. Jadi dikaji dulu semua risiko terhadap investasi kita tersebut. Kemudian baru dinilai mana nih yang perlu tadi ini dikurangi, mana yang bisa dihadapi, mana yang bisa bersiap menghadapi risiko begitu ya, dikelompokkan nanti. Nah, dibuatlah
reaksi terhadap risikonya. Jadi kalau misalkan setelah dianalisa, dibuat kelompoknya, oh ini yang menghadapi nih plan penghadapannya seperti ini. Oh mengurangi nih plan mengurangi seperti ini. Plan bersiapnya seperti ini begitu ya. Nah yang terakhir nanti dipantau lah pengendalian risikonya. Jadi begitu terjadi terjadi risiko itu langsung kita siap menghadapi risiko itu. Makanya kita perlu manajemen risiko. Nah ini daftar pustaka yang terakhir ya. Jadi Anda bisa lihat nanti lebih lanjut di sini. Jadi itulah tadi kita sudah bahas tentang investasi secara umum. Kemudian juga investasi pemerintah ya. Bagaimana pemerintah menginvestasikan apa namanya keuangan negara untuk sepenuh-penuhnya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Jadi bentuknya bisa langsung dia berbentuk uang, nanti kembali lagi pemerintah, jadi menambah modal untuk pemerintah untuk melayani lagi masyarakat, atau bisa jadi untuk bermanfaat langsung terhadap masyarakat. Nah, itu dikelola oleh KIP dan OIP ya, Komite Investasi Pemerintah dan Operator Investasi Pemerintah ya. Seperti kita BLU, BULD, BLUT gitu ya. Nah, jadi demikian pertemuan kita terkait investasi dan kesejahteraan masyarakat. Jika Anda ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui channel-channel kita yang sudah disediakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.